lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya mau memperlihatkan salah satu alat di atas kapal saya, teman-teman ya. Di depan saya sudah ada alkohol detector, teman-teman. Nah, alat ini rutin kita pakai atau sering kita pakai pada saat kita melakukan alkohol test di kapal, teman-teman. Nah, sesuai dengan safety management system di perusahaan saya, itu kita harus melakukan tes itu setiap 1 bulan sekali, yang mana nanti hasilnya akan kita kirimkan ke perusahaan sebagai bukti kita sudah melakukan tes, teman-teman ya. Nah, tapi terkadang kita juga sering melakukan tes dadakan, karena pada saat pihak kesehatan atau pihak medis datang, pihak medis pelabuhan atau pihak medis darat datang secara tiba-tiba ke atas kapal untuk melakukan tes alkohol di atas kapal, teman-teman. Nah, untuk itu kita sebagai perwira penanggung jawab harus mengerti bagaimana cara pemakaiannya dan membaca hasilnya, teman-teman ya. Jadi langsung aja saya tunjukin bagaimana caranya. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita melakukan pengetesan pada alat ini, kita harus mengetahui 3 tingkatan hasil yang harus kita baca nanti, teman-teman. Nah, 3 tingkatan itu adalah safe range, moderate range, sama warning range. Safe range itu, teman-teman, ketika hasilnya keluar adalah 0,00 sampai ke 0,01%. Itu menandakan bahwasannya di tubuhnya itu bersih, tidak ada alkohol, tidak ada kandungan alkohol, teman-teman. Nah, yang kedua adalah moderate range. Moderate range itu adalah ketika kita hasilnya keluar 0,02 sampai ke 0,04. Nah, itu menandakan di tubuhnya sudah mengandung alkohol tapi masih dalam kadar toleransi, teman-teman, atau masih bisa sadar atau tidak kehilangan kesadaran diri, teman-teman. Jadi kita masih bisa melakukan atau dia masih bisa melakukan aktivitas di atas kapal. Nah, yang ketiga itu adalah warning range, teman-teman. Nah, warning range itu, teman-teman, adalah ketika hasil yang dikeluarkan itu adalah 0,0 sampai ke 0,5. Itu menandakan bahwasanya di tubuhnya sudah ada alkohol melebihi kadar toleransi, teman-teman. Jadi dia sudah kehilangan kesadaran. Jadi kita tidak bisa melakukan handover atau memberikan aktivitas atau pekerjaan kepada yang kita tes, yang tubuhnya melebihi dari kadar toleransi, teman-teman. Jadi kita harus melapor ke kapten. Nah, oke, lanjut aja kita, teman-teman, kita tes bagaimana caranya pengetesannya. Nah, teman-teman harus memasukkan ini dulu, teman-teman ya. Ini mouthpiece-nya, teman-teman. Mouthpiece sebagai alat untuk kita tiup nanti, teman-teman. Nah, teman-teman boleh sambungkan ke lubang ini, teman-teman ya. Masukin ke lubang ini, teman-teman tekan sampai setengah masuk, teman-teman ya, sampai dia masuk. Nah, setelah itu teman-teman boleh tekan ini switch-nya, teman-teman, buttonnya, tekan tombolnya. Nah, ini akan muncul angka-angka, kita tunggu sampai dia 0 ya, teman-teman, dan lampu ready-nya ini menyala, teman-teman. Itu menandakan dia siap untuk dilakukan pengetesan. Nanti pada saat kita mengetesnya, teman-teman harus mengetes sampai dia berbunyi tit 2 kali, teman-teman. Nanti dia akan tit, kemudian tit. Nah, itu menandakan kita boleh melepas tiupan kita, teman-teman ya. Itu menandakan nanti hasilnya akan keluar setelah. Nah, ini mulai kita tes, teman-teman ya. Nah, setelah tiupan 2 titik, nah itu menandakan boleh kita lepas, teman-teman. Nah, hasilnya akan keluar ini, teman-teman. Nah, ini hasilnya 0,00. Itu menandakan bahwasanya tidak ada kadar alkohol dalam tubuh saya. Nah, nanti ketika kita setelah kita tiup, teman-teman. Nah, nanti bagaimana, apa yang ditunjukkan ketika ada kadar alkohol dalam tubuhnya, teman-teman. Di angka-angka itu akan menunjukkan kadar-kadar alkohol yang sudah saya bilang tadi, teman-teman, seperti 0,02 sampai ke 0,04. Nah, atau 0,05 sampai ke 0,5%. Itu menandakan bahwasanya ada alkohol dalam tubuhnya, teman-teman. Nah, saya bilang tadi toleransi masih batas aman adalah 0,04%, teman-teman. Itu masih bisa atau tidak kehilangan kesadaran dalam tubuhnya, teman-teman. Nah, pada saat teman-teman melakukan pengetesan, teman-teman harus memperhatikan atau meniup dengan pas ya, teman-teman. Jangan sampai sebelum bunyi titik 2 kali
teman-teman harus melepas, karena nanti yang keluar itu adalah error teman-teman. Nah di saat error itu kita tidak bisa membaca hasilnya. Nanti ini saya tunjukin bagaimana hasil yang error teman-teman ya. Ini atas. Nah, ini teman-teman, ini menandakan bahwasanya dia error teman-teman, karena tadi niupnya itu sebelum dia bunyi 2 kali sudah dilepas, atau mungkin kurang tekanan atau kurang kuat meniupnya teman-teman. Itu akan keluar hasil seperti tadi, error teman-teman. Dia bisa menunjukkan tulisan out atau flow, itu menandakan dia gagal atau harus kita lakukan peniupan ulang teman-teman. Nah pada saat kalau misalkan dia melebihi atau yang sudah masuk ke batas warning, ini teman-teman, ini ada tulisan warning teman-teman. Nah ini di sini nanti akan menyala dia lampunya warna merah teman-teman. Itu menandakan bahwasanya dia sudah masuk kadar melebihi toleransi. Nah kalau yang moderate range dia tidak akan muncul ya teman-teman, tapi dia akan menunjukkan hasilnya keluar, tapi tidak akan warning ini tidak akan menyala teman-teman. Dia cuma menunjukkan hasil aja, sama seperti safe range teman-teman. Nah pada saat kalau jika terjadi atau sudah melebihi kadar toleransi, ini lampu yang warna ini teman-teman akan menyala, dia warna merah akan menyala teman-teman. Itu menandakan bahwasanya dia sudah melebihi batas toleransi, yaitu 0,05 sampai ke 0 atau melebihi 0,5% teman-teman. Itu menandakan dia bahwasanya sudah kehilangan konsentrasi. Jadi kita tidak bisa memberikan tugas pada dia teman, atau serah terima dinas jaga pada orang tersebut teman-teman. Jadi saya rasa itu aja yang bisa saya bagi untuk alat ini teman-teman. Jika teman-teman ingin bertanya, boleh komen di kolom komentar, nanti saya share teman-teman. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.